Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana tepang deui sareng simkuring Bapak Apandi dina pelajaran bahasa Sunda terutami pikeun kelas 8. Dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan parabot. Nah, parabot anu kahiji nyaeta parabot dapur, nu kadua parabot atawa parkakas anu sok dianggo kanggo tatanen. Naon eta? Nah, anu kahiji nyaeta ngeunaan parabot dapur kanggo nyangu. Parabot dapur kanggo nyangu, naon nyangu teh? Nyangu teh memasak nasi dalam bahasa Indonesia. Lamun bahasa Sundana, kalau bahasa Sundana nyaeta nyangu teh memasak nasi. Nah, perabot yang digunakan atau parabot dapur anu digunakan pikeun untuk menanak nasi atau nyangu aya sabaraha hiji. Contoh nu kahiji nyaeta aya seeng. Tah, seeng. Naon seeng teh? Seeng teh mangrupa pakakas anu bentukna teh panjang terus handapna teh lebar. Tah jiga kieu gambarna eta seeng. Seeng dipake jang naon? Dipake jang nyangu. Biasa nama ditambahan aseupan. Nah, ditambahan aseupan. Nah, aseupan eta diasupkeun kana luhur seeng, seengna dicaian heula, sangu anu geus diseupan, geus lain diseupan nya, sangu anu geus digigihan. Nah, sangu gigi diasupkeun kana aseupan. Nah, eta. Nah, aya seeng, aya aseupan. Nah, biasanya orang dulu tidak memakai kompor tapi memakai hawu. Nah, jadi ada seeng, ada aseupan, ada hawu. Nah, untuk parabot itu. Kemudian ada lagi untuk setelah nasi mateng. Setelah nasi mateng atau geus beres, sangu eta atau nasi eta dimasukkan kana boboko. Nah, boboko eta biasanya dipakai tempat nasi terbuat dari bambu. Jadi biasanya untuk menyimpan nasi. Nah, biasanya ada tutupan itu boboko. Kemudian ada tutupnya, ada juga yang tidak. Kemudian ada juga yang dipakai ini hihid. Nah, hihid ini berupa anyaman dari bambu, sama semuanya juga kebanyakan anyaman dari bambu itu untuk apa? Untuk mengkipas atau mendinginkan nasi. Biasanya setelah diangkat dari tadi aseupan dan seeng itu, aseupan itu nanti dipakai hihid dulu, pakai kipas dulu untuk dingin, kemudian nanti ditaruh di boboko. Nah, kemudian ada lagi selain itu ada juga disebut dengan dulang. Dulang itu biasanya dipakai untuk membuat tahu lontong ya. Nah, itu lontong itu untuk melembutkan nasinya agar untuk ketan, tahu ketan ulen. Nah, untuk menghaluskannya itu biasanya memakai dulang, kemudian dipukul-pukul itu untuk menghaluskan nasi atau menghaluskan ketan agar lengket. Itu disebut, itu namanya adalah dulang. Nah, itu beberapa parabot dapur yang biasa dipakai nyangu. Kemudian ada lagi satu lagi, ini ayakan. Ayakan sebenarnya ada dua jenis, satu ayakan, yang satu nyiru. Nah, kalau ayakan itu lebih jarang-jarang atau lubangnya lebih lebar, lebih gede gitu. Padahal bentuknya hampir sama. Hanya nyiru itu tidak ada lubangnya. Dalam artian tidak ada lubangnya itu yang di bawahnya itu krep, teh padat, kemudian rapet. Nah, kalau ayakan itu ada selah-selahnya sehingga bisa untuk nyaring air. Nah, itu ayakan biasanya dipakai untuk untuk nyuci beras juga sebenarnya bisa ayakan, karena airnya nanti turun ayakannya. Kalau nyiru memang untuk itu juga nyiru itu untuk mengeringkan gorengan itu di poe, istilahnya di poe itu dijemur ya, jemur ikan asin itu dinyiru biasanya. Tapi ayakan juga bisa itu untuk menurunkan air. Itu pakakas atau parabot yang biasa dipakai untuk nyangu atau untuk memasak nasi. Lanjutkan kepada pakakas atau pakakas yang dipakai dalam pertanian atau tatanen. Tatanen dalam bahasa Sunda artinya tatanen atau
Yang pertama ada siwur. Siwur itu sejenis gayung tapi dari batok. Kemudian ada carangka. Carangka itu anyaman dari bambu. Nah, biasanya bentuknya sangat bulat, gede gitu. Itu untuk naruh bahan pertanian atau hasil pertanian, kemudian atau enggak untuk rumput, misalnya untuk rumput pakan ternak. Itu juga carangka. Untuk fungsinya juga banyak, untuk wadah. Kemudian ada lagi lisung. Lisung itu bentuknya seperti kayu balok gede, kemudian ada lubangnya di tengah, itu untuk menumbuk padi. Nah, itu untuk menumbuk padi, itu biasa namanya lisung, terbuat dari kayu yang besar. Kemudian ada lagi taraje. Nah, itu taraje itu adalah tangga yang terbuat dari bambu ya. Bambu ada juga yang dari kayu, ada juga dari besi. Sekarang udah modern jadi aluminium, tapi tetap istilahnya adalah taraje, tangga dalam bahasa Sunda. Kemudian waluku itu untuk menggarap sawah. Nah, itu untuk menghaluskan. Ada juga contohnya itu dengan kerbau. Nah, itu yang suka dipakai di belakang kerbau, itu namanya waluku ya. Kemudian ada lagi garu. Garu itu dipakai untuk meratakan tanah yang sudah digemburkan oleh waluku. Jadi yang tanah atau enggak untuk sebelum ditanam itu tanahnya masih menggembur ke atas, kemudian diratakan itu oleh oleh garu. Nah, itu biasanya di sawah juga. Kemudian waluku untuk menggali atau menggemburkan. Kemudian sedangkan garu juga itu sebenarnya tidak lebih tajam daripada waluku, karena waluku kan lebih ke dalam. Itu lebih tajam juga kalau garu ya, waluku ini. Nah, kemudian ada lagi asek. Nah, apa sih asek? Asek itu kalau kalian ingin menanam jagung atau menanam pertanian, itu yang tombak panjang untuk membuat lubang di tanah, itu namanya asek ya, untuk asek. Ada lagi pacul. Nah, ini pacul, tahu ya, pacul untuk ngambil tanah atau menggemburkan tanah dengan manual, dengan tangan, itu namanya pacul. Kemudian ada lagi etem. Nah, etem itu kalau bahasa Sundanya ani-ani. Etem itu bentuknya kecil, biasa di tangan, pakai di tangan, itu untuk memotong padi. Nah, itu contoh gambarnya juga ada. Nah, itu namanya etem, itu pakakas untuk bertani, terutama di sawah. Kemudian ada lagi arit. Nah, arit jelas untuk rumput, memotong rumput, itu arit. Kemudian ada lagi parang. Parang itu bentuknya lebih panjang daripada arit dan juga lebih lurus, tapi bukan golok ya, beda lagi, itu parang. Nah, itu beberapa contoh dari pakakas tatanen atau perkakas yang suka dipakai atau yang